Di era digital yang penuh dengan informasi, sebuah isu sensitif kembali mencuat, memicu perdebatan panas di tengah masyarakat. Isu ini bukan tentang kebijakan, melainkan tentang keabsahan latar belakang pendidikan seorang pemimpin tertinggi negara, yaitu Presiden Joko Widodo. Dugaan ijazah palsu ini tidak hanya menjadi perbincangan di media sosial, tetapi juga berujung pada kasus hukum yang menyeret dua nama besar, yaitu Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Kisah ini mengungkap bagaimana sebuah tuduhan yang disebarkan tanpa dasar bisa menjerat mereka ke dalam jeruji besi. Mari kita telusuri dari mana semua ini bermula dan apa saja fakta yang terungkap di balik semua tuduhan itu. Semua dimulai pada bulan Oktober tahun 2002. Isu ijazah palsu Presiden Jokowi yang pernah muncul beberapa tahun sebelumnya tiba-tiba kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Di tengah kegaduhan itu, sebuah video wawancara menjadi katalis. Video ini diunggah di kanal YouTube Gus Nur Official, sebuah platform yang memiliki ribuan pengikut. Di video itu, Gus Nur berbincang dengan Bambang Trimulyono, seorang penulis buku yang sebelumnya dikenal karena bukunya yang berjudul Jokowi Undercover. Dengan keyakinan penuh, Bambang Trimulyono melontarkan serangkaian tuduhan serius terkait keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Ia mengklaim bahwa ijazah-ijazah Jokowi mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA adalah palsu dan memiliki kejanggalan. Video ini menyebar dengan cepat, layaknya api yang membakar padang kering. Dalam hitungan jam, tuduhan-tuduhan itu menjadi konsumsi publik, memicu pro dan kontra di berbagai platform digital. Banyak yang percaya, namun tak sedikit pula yang meragukannya. Tuduhan yang sangat serius ini tidak hanya berhenti di media sosial. Pada 10 Oktober tahun 2002, seorang pria bernama M. Rofik melaporkan Bambang Trimulyono dan Gus Nur ke Barreskrim Polri. Laporan ini bukan main-main. Laporan tersebut didasarkan pada dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Polisi merespons dengan cepat. Bambang Trimulyono menjadi orang pertama yang ditangkap dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tidak lama setelahnya, Gus Nur juga ditangkap. Ia dianggap turut serta menyiarkan dan menyebarkan video yang berisi tuduhan tersebut. Keduanya didakwa dengan pasal 45 ayat 2 UU ITE dan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Penangkapan ini mengirimkan pesan yang jelas, menyebarkan tuduhan tanpa dasar hukum bukanlah kebebasan berekspresi, melainkan sebuah perilaku tindak pidana. Proses hukum berlanjut hingga ke persidangan. Disinilah di hadapan hakim, kebenaran mulai terungkap. Pihak dari Universitas Gadjah Mada atau UGM dan perwakilan dari Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 6 Surakarta dihadirkan sebagai saksi kunci. Rektor UGM saat itu, Profesor Ova Emilia membantah dengan tegas.
atas semua tuduhan. Ia menyatakan bahwa ijazah S1 Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Ia menegaskan UGM memiliki semua dokumen akademik Jokowi, mulai dari transkrip nilai hingga riwayat pendidikan. Dari pihak SMA, kesaksian serupa juga disampaikan. Kepala sekolah dan guru-guru yang mengenal Jokowi secara langsung bersaksi bahwa ia adalah siswa di sekolah tersebut dan lulus dengan sah. Mereka bahkan menceritakan kenangan-kenangan masa sekolah bersama Jokowi. Terungkap pula bahwa Bambang Trimulyono mendasarkan tuduhannya hanya pada keyakinan pribadi, tanpa didukung oleh bukti-bukti konkret. Tuduhannya seperti perbedaan nama dan foto di ijazah telah dibantah secara langsung oleh saksi-saksi yang kredibel dan dokumen-dokumen yang resmi. Setelah melalui serangkaian persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada kedua terdakwa. Bambang Trimulyono dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Sementara itu, Gus Nur divonis 4 tahun penjara. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Kisah ini bukan hanya tentang vonis penjara. Ini adalah sebuah pengingat penting bagi kita semua bahwa di era digital kita memiliki tanggung jawab besar. Kebebasan berpendapat tidak boleh disalahgunakan, apalagi untuk menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Pada akhirnya, kasus ini menunjukkan bahwa di tengah riuhnya hoaks dan teori konspirasi, hukum tetap berpegang pada fakta dan bukti yang sah. Menurut Anda, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Dan apakah kebebasan berpendapat harus dibatasi oleh aturan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe untuk video-video yang lainnya.